Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya hormati bapak-bapak sepuh benih sepuh nom tuwa ingkang kami sareng-sareng kula panjenengan danten sepuhan sepisan silaturahim kebetulan pun kula ngajak dengan danten monggo kita rasaken syukur dhateng Allah SWT ingkang dalu punika kula panjenengan ditangkiraken kempal nggih paling boten milai-milih kalau wingi sampun prei mulur kadose terakhir dengan kula niku jam tanggal itu sakniki tanggal sekawan wis sak wulan berarti mugi mawon apa ingkang kula panjenengan lampahi sak menika dados amal manfaat sehingga dados sangut menjang teng akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita semua, suri Allah dan kita semua, Nabi Agung Muhammad yang luar biasa. Kita semua berharap menjadi bagian umatnya yang mendapatkan syafaat. Bapak pripun niki kula single niki kalih foto anget-anget kan buri-buri niki. Langsung ngaji mawon nggih. Wis bapak men engko nek umpamane belase pun dugi arep lampah mawon. Jane Kang Pepeng ya ora apa-apa nek sing dipake ora apa-apa. Lha aku ora nglarang lho lah. Yo dipake meneh. Ayo tuh. Monggo sareng-sareng kita ngaos ngaji fikih kitab fikih wate buka halaman 17 18 17 18 ya 18 saniki 18 saniki kemarin 17 kita awali pertemuan kita kanthi wawasan umum kita berharap khusus kepada mu'allif pada kitab Syekh Mahmud Yunus. Semoga kita menjadi belajar dan bermanfaat. Alhamdulillah wa jalla maswal khusus Mahmud Yunus pada kitab. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis suwi-suwi nggih. Kulo nek jagung suwi-suwi ya padha wae iki. Sekoto boyoke sekoto kloso niki. Nggih rupuk niku enak banget rasane rasa jejeg sik. Wah, ya nek tidak kowe yo dadi gepeng repot. Apa? Nggih. Pun dibikak nggih, halaman 17 18. Saniki Izalatun najasah. Kita kemarin sudah sampai bab najasah, sedikit mereview bahwa najis itu adalah di sini disebutkan adalah goit, kotoran, wabaulu dan pipis. Termasuk di situ adalah minal insan wal rauh dan dari kotoran hewan yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan. Artinya kotoran hewan yang halal atau yang tidak halal pun itu termasuk najis. Terus ada beberapa najis yang bisa dimaafkan.
Di situ ada 7. Yang pertama adalah dari darah dan nanah yang sedikit yang menempel pada baju atau badan. Sekiranya menempel itu sudah berusaha untuk dibersihkan. Yang kedua adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Artinya seperti nyamuk, laron, semut. Sekiranya semutnya orang sak truk. Kalau semutnya dikumpul ke sak kresek 1 kilo, ya nanti kalau sudah mati ya itu menjadi najis. Jadi sedikit, artinya hewan yang tidak memiliki darah tapi juga sedikit, enggak banyak. Najis adalah yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu umumnya ya. Itu ukurannya bermacam-macam, tapi sekiranya itu tidak ya kayak kotoran cicak yang ada di sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi sekiranya itu tidak berpindah. Kalaupun itu berpindah dan masih basah, terus menempel, merepotkan. Jadi najis yang memang tidak bisa terlihat oleh mata, kasat mata. Terus cipratan dari tanah yang najis ini juga dimakruh asalkan sudah dihati-hati berjalannya. Dan sampai jalannya juga harus ngerti hujan lewat sesuatu yang berlendut, itu tidak dihati-hati. Melayu itu juga repot. Sudah berusaha untuk dihati-hati. Damu damamen, nah ini darah dari udun. Udun itu apa ya? Bisul, nah, dari bisul. Dari orang. Jadi darah bisul termasuk darah yang dimakfu. Tapi juga walaupun dimakfu, kita juga berusaha untuk menutupnya. Jangan terus kalau sudah punya udun, sudah pecah, tidak kita tutup mau sholat, itu kan berarti tidak berhati-hati. Damul komli, nah, darahnya tumor atau wabaruhis dan gudik. Nah, tumor dan gudik ini juga termasuk yang dimakfu. Jamiuma ya subuh atau skala kumpulan yang memang sudah sulit untuk dijaga di dalam umumnya. Jadi kalau kita sudah berusaha, ini yang terakhir sebagai puncaknya, kita sudah berusaha ternyata masih mengalir, nah itu sudah dimaafkan. Terus dalam pembagian najis kemarin sudah disebutkan ada 3, mukhafafah, mukhalladah, dan mutawasithah. Jadi ya, kita lanjutkan ke halaman 18, izalatun najasah. Bagaimana kita menghilangkan najis. Kemarin sudah kita bahas najis, sekarang bagaimana kita menghilangkan najis. Perlu diingat Bapak-Bapak semua bahwa yang disebut dengan najis itu benda. Sementara sesuatu yang mengenai kita itu ada 2. Ada najis dan hadas. Perbedaannya, kalau hadas itu sifatnya perbuatan. Ya. Kita kalau buang air, pipis atau BAB berarti terkena 2 hal. Terkena najis, benda yang kita keluarkan, dan juga terkena hadas, aktivitas mengeluarkan. Nah, aktivitas itu yang disebut dengan hadas. Kalau hadas nanti kecil dengan cara wudhu, kalau besar dengan cara mandi. Sementara kalau najis
ya dihilangkan. Tentunya kita menghilangkan najis dulu baru menghilangkan najas. Kita lanjut. Izalatun najasah. Hadi taiki izalatun najasah, menghilangkan najis. Tadhirun najasah. Tadhir dari suci. Tadhirun najasati mukhafafah. Cara mensucikan najis mukhafafah. La yajibu ora wajib apa ghusluma ngumbah bekas sesuatu asobahu kang ngenai ma apa baulu sobi air seninya anak lanang min saubin sang dari baju wabadanin dan badan au ghairihima atau selain baju dan badan bal yakfi balik nyukup apa sulma mencipratkan air ala mahalihi yang atase tempatnya najis mukhafafah, bahwa mensucikan najis mukhafafah tadi mukhafafah itu hanya air seninya anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang belum mengkonsumsi selain ASI. Kalaupun di kitab lain saya membuka boleh selain ASI tapi susu murni dari hewan. Sulit sekarang ya. Saya kira yang sudah dikristalkan, jenenge apa? Dibubukkan, turu bahkan. Padat andel yang dalam bentuk yang dijual itu kan berarti sudah dicampur dengan sesuatu yang lain. Sementara yang masih murni, yang mungkin yang punya ingon-ingon tertentu, itu masih termasuk mukhafafah. Sekarang sudah praktis ya. Kurang anak wong malah anak sapi, anak dari susu sapi. Ya sudahlah, seperti itu. Berarti bukan termasuk najis mukhafafah. Nah, cara membersihkan itu tentunya najisnya. Andai kata memang di baju kan menyerap ya. Di badan, kalau di badan berarti masih ada bekasnya. Ada najis itu paling enggak ada 3 ya. Ada warna, rasa, dan aroma. Ada benda cirinya ada 3 itu. Nah, paling enggak yang umpamanya pipis, oke lah di lantai. Air seninya dihilangkan dulu, jangan langsung dicipratkan. Dihilangkan dulu tentunya dengan tisu atau bagaimana. Nah, kalau sudah tidak ada genangan air seninya, tinggal dicipratkan. Ya kayak menyipratkan, hanya cipratkan saja sekiranya sudah rata, terus cipratan itu dilap, itu sudah mencukupi. Itu najis mukhafafah. Kalaupun di baju, otomatis sudah tidak ada bendanya, sudah mungkin tinggal gelemo anitok gitu ya, itu langsung bisa dicipratkan. Jadi sudah mencukupi. Itu, jadi yang jelas jangan sampai umpamanya di lantai, di keramik, ada airnya, itu kelihatan. Kok dicipratke itu jangan. Jadi dihilangkan dulu ngainiahnya, tampaknya dulu dihilangkan, baru nanti dicipratkan. Dan yang kedua, tadhiru najasa mukhalatah, membersihkan najis mukhalatah. Wakul sayin utawi setiap sesuatu ya tanah jasu yang terkena najis biwulubil kalbi dengan didilat anjing au bil hinjiri tau babi fa'innahu tawi syait iku yajib wajib apa wasluhu membasuh itu marrotin 7 kali ihdahuna salah satunya dari setengah iku makhlutotun dicampur turobi dengan debu. Jadi najis mukhallatoh, najis yang berat
itu dari dua hewan itu, ya walaupun ini debatable, yang dicontohkan di sini adalah jilatannya. Gitu. Kalaupun dari bulunya itu juga ya terkadang sih, karena hewan itu terutama anjing kan juga sering menjilat-jilat ke bulunya. Jadi ya tentunya kan sebetulnya dari air liurnya. Nah, pokoknya air liur kemana-mana lah bahasa. Nah, kalau sudah terkena maka disuci 7 kali, salah satunya yang sekiannya lah, yang kesekian sebelum yang ketujuh atau yang keenam dicuci dengan air yang dicampur dengan debu. Kalaupun sekarang musim hujan, Kali Progo itu sudah dudek, itu sudah mewakili bagian dari air yang dicampur dengan debu. Jadi sebagian budek tidak usah ditambahin dengan debu, itu sudah tercampur. Itu. Kalau nanti mau tambah budek, nah itu iwae nih budek itu. Tathirun najasa mutawasito, membersihkan najis mutawasito. Iza wakohat alikanade tumibo apa satu najasa ghairu ma salaire sesuatu sabako kang wis disikke hukmuha utawi hukume najasa iku ala syai'in atas sesuatu wajib mongko wajib apa ghusluhu membasuh marotan wahidatan satu kali bimain kelawan banyu watas lisu afdalu, dan mengaping teluni meniga kali, membasuhnya 3 kali itu afdalu, lebih utama. Jadi menghilangkan najis yang ketiga adalah najis mutawasid, najis yang tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah ini najis yang memang selain yang disebutkan tadi muhafafah dan muhlatut, selain dari bayi laki-laki, dari anjing dan babi, maka termasuk di situ mutawasid. Dan cara membersihkannya, kalau tadi adalah mencipratkan ya, kalau mutawafafah, kalau mutawasitoh ini adalah ghuslu. Ghuslu itu artinya membasuh. Membasuh itu berarti ada airnya itu cetok. Kalau tadi cipratan itu berarti kan cipratannya kecil, orang kudu gremok gitu ya. Sementara kalau membasuh berarti air itu cetok. Sama seperti najis mukhafafah, najis mutawasid, dari 3 hal itu harus dihilangkan dulu. Apa? Ya warnanya, ya rasanya, dan baunya. Ya minimal tidak kelihatan. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Ya, ini. Wahadi utai iku an-najasatu ada 2. Wadihin najasatu iki najas iku kismani ada 2. Nah ini pembagian najis itu di samping menjadi 3 tadi, ada sisi lain bahwa najis itu dibagi menjadi 2 dari macam bentuknya. Yang pertama, hukmiyah, disebut najis hukmiyah. Wahya utawi hukmiyah itu alati lam yudrok, yang tidak ditemoni lahakat duwe hukmiyah apa tokmun roso, wala launun dan warna, wala rikun dan ambu. Jadi najis hukmiyah itu najis yang tidak ditemukannya rasa, warna dan bau. Tapi diyakini berarti najis pertama najis najis ainiyah nih ya, yang nanti yang kita bahas ainiyah. Setelah ainiyah itu ada ainiyah itu bersifat mata ya, artinya ketok. Setelah dibuang otomatis itu menjadi najis hukmiyah. Yang ainiyah kita bahas.
Wahya utawi ainiyah iku allati laha yang tetap kadue ainiyah apa tokon rasa, launun launun atau warna, aurifun atau bau. Jadi dari segi bendanya najis itu ada dua. Ada yang disebut najis ainiyah, ada yang disebut najis hukmiyah. Ainiyah itu bersifat mata, ketok. Paling tidak cirinya ada rasa, warna, dan bau. Setelah itu dihilangkan pakai tisu atau kalau saya di desa itu biasanya ada tepes, ya tepes ya, biasanya dibuang dulu tepes satu untuk beleknya, yang kedua terus untuk menggosok-gosokkan sisanya, tidak kelihatan, tapi diyakini di situ ada najisnya, maka di situ, itu sudah bergeser dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Nah, kalau sudah menjadi hukum najis hukmiyah, tadi mutawasit yang tengah-tengah itu tinggal dikasih air. Ada yang mengatakan airnya seberapa Pak? Ya sekiranya sebendanya itu. Makanya saat menghilangkan najis ainiyah itu jangan apa ya, dihilangkannya jangan usmene, oke lah segini saja, jangan kemana-mana. Oke, pakai tisu set, ada plastik. Yang kedua, gosok-gosok itu berpindah. Kalau sudah segini, ya ada airnya dikasih segitu, diratakan airnya ya. Terus kalau sudah merata, air itu sudah menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Pak, lah kalau itu kok masih bau? Kok sempet-sempetnya nggak mampu? Kalau di situ sudah diratakan airnya, sudah rata lah gitu, tinggal dilap, ditisu lagi, sudah. Itu maka najis mutawasitohnya sudah hilang. Ya kan deh? Kita lanjutkan dulu, nanti sampai di sini kita buka pertanyaan. Oke, kita lanjutkan dulu. Matur suwun. Fal hukmiyah tu utawi najis hukmiyah iku yakin cukup ya ing dalem hukmiyah apa murul mak, melewatkan air alaiha ing atase hukmiyah marotan wahidatan, satu kali. Kalau itu sudah menjadi najis hukmiyah, artinya dengan air yang didelumukkan di situ, diratakan di situ satu kali terus dilap, itu sudah mencukupi. Wal aini atau tawi ajis ini itu lab wajib min izalati jirmiha, saking menghilangkan zatnya ini ya. Summa jar ilma, kemudian mengalirkan air alaiha ing atase hukmiyah. Jadi kalau najis hukmiyah, najis ainiyah ya harus dihilangkan dulu apa ya bentuknya, baru nanti menjadi najis hukmiyah tinggal dialirkan. Sumain bagia tumuli lamun tetep opo launun warna au tokmun au rasa au rihun au bahu ta'ayyanat mongko dadi tertentu opo isti'anatu, meminta pertolongan binah wisobun dengan sebangsa sabun. Fa'in ta'adara mongko lamun angel apa zawaluhu ilangi mau najis biya mongko dengan buangan ku sampai najis. Siapa ini? Berat ini. Wah. Televisi kan. Berair kan berarti nggak dirampungi. Masih kering. Ini airnya berarti. Single boyo on bawa ke harus tegel. Oke.
bahwa kalaupun sudah satu kali ya dari ainiyah yang nampak menjadi hukmiyah sudah dibuang, ternyata dari rasa, warna, dan aromanya tidak hilang. Terus bagaimana Pak? Maka dibolehkan untuk meminta diberi sabun. Nah, dikasih sabun. Dikasih sabun kok angel, dimaafkan. Contoh di baju ya. Baju yang biasanya mungkin kena najis yang sulit dihilangkan, contoh BAB bayi. Itu nggak ngerti kenapa. Bayi awal-awal itu biasanya sulit untuk dari warnanya masih kadang tidak bisa hilang. Tapi sudah dicuci dengan sabun, ternyata masih sudah dimaafkan. Atau dari kotoran kasus saya di rumah itu yang sebelah sana, ternyata di atasnya itu banyak lowo. Yo pomone pas musim buah. Apa sih pas memene bengi itu ono dedak digital gitu. Ya sudah, kita bersihkan lagi dan ternyata masih ada bekasnya. Ora apa-apa lah. Luweh, bagi saya luweh. Artinya sudah diminta pakai sabun, ternyata masih, itu sudah dimaafkan. Ngeten nggih, dari izalatun najasah. Nanti istinja kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu tentang bagaimana menghilangkan najis. Siapa tahu ada permasalahan, dan kalaupun nanti bisa kita jawab bersama-sama. Monggo. Kali disambi monggo. Kalau itu ada orang yang ikut sholat di masjid, kemudian orang itu kita yang mengalami seperti kalau dia penyakit diabetes, itu kan ada yang ada lupa. Dan kadang-kadang itu kalau kita dulu malah tambah dengan nah, kemudian masuk di masjid kan bekapnya ada dia itu termasuk dimana di kawasan ada kalau di kawasan kan meresap termasuk yang terbuka. Berarti ada orang diabetes dan terbuka gitu. Oke. Wudu ternyata basah. Misalnya dia terbuka, netesnya ke karpet. Karena di situ sudah tidak terlihat, berarti hukmiyah. Sementara kalau kita bicara karpet itu repot kita. Karpet masjid kayak gitu kan anti air termasuk, nggak bisa di laundry. Ya, dulu di Nabi itu tidak hanya najis itu Pak, motor yang masjid ya. Yang dilakukan Nabi disiram tapi menunggu nguat. Itu saya kira pipis itu ngomongnya mantep deh. Ya salah satu najis yang sifatnya air, hukmiyah lah bahasanya, tidak kelihatan, ya diuapkan. Mungkin kita perlu hair dryer ya, hair dryer yang kayak rambut itu memanaskan biar menguapkan gitu. Ya menjadi itu tadi yang dimakfu itu yang tidak terlihat. Cuman berarti Pak, wudunya harus dievaluasi. Bagi orang yang sakit itu dievaluasi wudunya. Artinya kalau dia diperban, sebisa mungkin sebelum memakai perban sudah berwudu, dan nanti di saat wudunya itu cukup diusap. Diusap itu tidak mengalirkan air ya, tapi cukup ini tangan kayak mengusap kepala itu kan diusap. Jadi airnya tidak merembes. Itu saya kira barang-barang ada kata kita betul-betul memang dalam kondisi yang seperti itu, wudunya juga diperhatikan agar najisnya kalau apa yang ada itu tidak
berbeda. Itu yang pertama yang bisa saya jawab. Yang kedua, tadi di dalam najis yang dimaafkan itu ada salah satunya qalilu minad dami awil koihi, bahwa ada darah atau nanah yang sedikit yang menempel di badan atau di pakaian, itu juga dimaafkan sebagai bentuk kemurahan, dimaafkan. Saya kira itu bagian dari itu kan, itu darah atau nyatanya di situ juga bagian damu damamil, darah udun, bisul, itu juga dimaafkan. Jadi alhamdulillah kalau kita bicara hukum agama dimudahkan. Cuma kita juga tidak memaksa untuk sabar dewe. Saya kira seperti itu. Makanya andai kata kita masuk masjid, salah satunya andai kata kita samar dengan apa yang kita bawa, kita sakit semua ya. Mungkin apalah yang khawatir itu berpindah ke karpet masjid, lebih baik kita membawa sajadah buat diri kita sendiri. Seperti itu. Sekiranya sehat, tidak kemana-mana, tidak masalah. Bahkan ada sebagian yang seperti kita bicara najis ya. Ini ingus atau air liur itu sebenarnya najis selama tidak keluar dari tubuh kita, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar, ya itu menjadi najis. Pak Lane masuk di suatu hal, kadang ada yang berharap keberkahan dari air liur ulama atau apa, monggo kalau itu menyakiti. Atau dari satu hal, suami istri berciuman atau berkulum, ya nggak masalah, gitu kan. Di sisi yang lain. Tapi sebetulnya kalau sudah keluar dari tempat persembunyiannya, dari mulut atau dari hidung, itu sudah najis. Seperti itu. Tidak masalah, itu sebenarnya semua orang sudah memiliki. Ada yang lain? Mungkin ya. Oke. Itu kan nggak kelihatan ya. Kalau kita caranya mungkin di foto ya, kita nggak tahu kalau batu kecil itu mungkin di pantai sudah tahu najis, dan kira-kira sebaiknya gimana lakukannya. Kebanyakan menggunakan mereka, tapi bahwa mungkin batu kecil itu sudah seperti itu. Ada yang memang beri biar pada dari sisi kita harusnya itu kalau kita dari kita menggunakan itu harus dari nasi maka sebaiknya juara mungkin ada suatu riwayat yang menjelaskan kalau itu sebaiknya seperti apa, itu mungkin ini sisi yang lain bukan dari najisnya berarti. Diruntuhkan ini. Ya bicara sunnahnya mungkin sunnah sih ya. Cuman sunnah itu harus diikuti konsekuensi yang lain. Kayak memelihara jenggot itu sunnah, tapi harus merapikannya juga dirapikan. Saya kira seperti itu juga. Rambut opon juga tidak pernah dirapikan, itu juga nanti repot. Ya kesunahan itu jangan sampai terus menggugurkan kewajiban mengganggu tangga, itu malah lebih berat lagi saya kira. Bahkan kan
ancamannya kan cedok dong. Mayu minubillah wal yaumil akhir wis cedok itu. Wal yukrim jarohu muliakanlah tetanggamu. Wah repotnya itu wis. Hari akhir dengan Allah. Jangan sampai kesunahan itu malah mengalahkan dari sisi yang lebih berat. Ya, memang repot. Kadang kita nggak ngerti tiba-tiba ada jejak digital di situ. Ya saya nggak berani. Saya jadi ingin punya kucing, tapi tidak di bojo sing wedi karo kucing di situ. Ya. Jadi urus kucing itu kalau makan di luar tiba-tiba neng sore lewat kucing reaksi di wes lah mau nggak mau. Tapi ya jadi jangan korupsi kita senang. Bagi yang tidak suka ya memang ada repot. Suka tidak, sing senang harus duret. Senangnya kok, sing luas senang wambu dewe wis mulu-mulu. Maka itu senang tidak senang kan tidak rasional. Dibelan-belani macet sepo Jakarta untuk ke Temanggung. Ya senang ketemu itu, tapi kan tidak rasional. Tidak masuk unsur ekonomi. Itu senang, sulit. Senang itu sulit. Maka harapannya saya mungkin komentarnya kalau disuruh komentar jangan sampai kesunahan itu mengalahkan sesuatu yang wajib. Terus kalau bicara najisnya, ya ayo dipikir bareng-bareng ya. Karena najis itu juga jejak digitalnya ada 3. Ada rasa, ada warna, ada bau. Dan saya berharap, alhamdulillah di lingkungan kita tidak ada ya. Saya kadang sing sangat prihatin itu banyak orang yang melemparkan bangkai tikus di jalan. Di rumah kita nggak ada kan? Itu yang jualan betul indus dan sebagainya. Oh itu kemana-mana itu. Jadi alhamdulillah di kita nggak ada, nah iso ya dipendem atau enggak disingkirkan dari sesuatu di jalan. Karena ya memang seperti itu agar najisnya tidak kemana-mana. Kudu indus diperak ke orang. Yang mau wong arep kondangan. Wassalam. Jadi marilah kita bareng-bareng sekiranya punya sesuatu senang ya senang buat kita belum tentu senang buat orang lain bareng-bareng. Ngeten nggih. Ini komentarnya saya seperti itulah. Najisnya monggo. Jelas najis itu ada 2, yang nampak mata atau ainiyah, yang tidak nampak mata ainiyah. Dan saya berharap najis itu menjadi tanggung jawab pertama. Contoh di masjid, kalau memang sudah ada kelihatan, segera kita bersihkan. Dan paling enggak, jalan yang masjid iso jika ingat ya Mas, tisu atau apa gitu, dikasih fasilitas itu. Seumpama ada orang melihat itu langsung bisa, oh orang najis. Ya kita orang yang pertama melihat itu bisa buat gitu. Orang lantas dijelok ketok, tiba-tiba nanti ada anak kecil menginjak ranjau itu kemana-mana menjadi lebih banyak, lebih luas. Makanya dikatakan ada tisu, raketang tisu opo lah, tisu yang kasar atau apa. Biar orang yang pertama kali melihat itu bisa membuang. Paling enggak dengan 3 atau 2 tisu. Tisu yang pertama membuang ainiyahnya menjadi hukmiyah. Terus tisu yang kedua dibasahi air, diusap-usapkannya itu sudah membasuh. Tisu yang ketiga mengelap airnya itu tidak kemana-mana. Nek orang mau tisu kalau yo nek cepak ono apa itu sabut klopo. Nek saya di rumah biasanya barang dulu cepak ono sabut klopo ya biasanya itu tisu urung duwe wong desa. Jadi andai kata ada fasilitas itu yang belum arep yo ngusap atau apa ya tidak, kalau ada sesuatu di situ tidak menimbulkan kemana-mana, kata keinjak. Yang kedua, orang yang melihat pertama kali harapannya agar mengantisipasi itu cepat dihilangkan, tidak menjadi kemana-mana. Dan nanti nih pamannya kayu najis, temu kayu najis, solutif loh bahasa itu. Yo nek sing dikandani utang ora dikandani orang utang, penyok, nah sudah kemana-mana.
Ngeten, saya berharap ini berarti ngajinya solutif banget. Jadi saya berharap mungkin Pak RW bisa kasih tisu di masjid, mau di pojok mana, di setiap tulis saja mungkin di situ tisu untuk membersihkan najis siapa yang melihat. Betul. Karena kalau tidak ada itu nanti delok ketok kemana-mana. Ngeten, keras, wah delok ke Gusti wis dahar ya, pelanggan, ngeleh gitu. Banyak kalau semalam itu kalau kita wudhu, kemudian tinggal begitu, terus gimana? Di Asmada di beberapa kejadian ada nasi dari ini yang dimaafkan, karena orang biasa yang Maafkan. Sebetulnya yang dimaafkan itu kalau memang masuk dalam kategori itu ya, 7. Cuma di situ tidak ada, ya mungkin yang terakhir itu, atau yang ketiga, najis alladzi la yudrikuhu basar, yang tidak terlihat oleh mata. Cuman memang repot Pak, bahwa kotoran hewan itu andai kata masih basah, wis cetok, ada 3 hal Pak. Warna, rasa, dan bau. Sementara kalau sudah kering, aromanya ra ono, tapi warnanya ada, rasanya mungkin ya sembuh. Ternyata kita wudhu, otomatis kita basah. Ngidak sesuatu najis yang kering. Najis yang kering itu menjadi najis lagi, bisa berpindah. Memang agak kesulitan. Tapi kalau saking oke kayak yang di Mekah atau di mana, ya kita nggak bisa menghindari, itu menjadi umum, ya Pak ya. Karena sesuatu yang oke, kita nggak bisa menghindari, orang musir itu sudah biasa itu di situ. Nah, mungkin masuk kategori yang kedua itu umumnya. Tapi paling tidak sebagai bentuk kehati-hatian, andai kata disediakan tisu satu, yang kedua mungkin semacam kayak singgi nyosrok itu ya. Sosrok scrub untuk menghilangkan sesuatu yang mungkin di situ nempel. Kehati-hatian kita di situ. Ini umumnya mau gimana lagi? Usaha paling enggak, kita sudah berusaha. Monggo lah, kita bareng-bareng. Memang repot sesuatu yang umum kalau enggak kita jaga bareng-bareng. Tentunya ono sing garing itu iya ya. Paling ya dengan salah satu disusruk itu scrub, terus kita kerok lagi, kasih air, sudah hilang. Tapi memang kalau sudah rumahnya di situ, biasa BAB di situ, ya mau gimana lagi. Sebagian memang mereka diciptakan untuk berdampingan dengan kita. Tapi yang penting kita ada usaha. Kita kudunen yo orang usaha untuk ditempel sih sebelum sholat. Ya, tidak kemana-mana seperti itu. Dan saya kira usaha itu bagian dari ikhtiar kita yang mesti dicatat oleh Gusti Allah. Usaha orang ahli seperti itu. Ngeten? Ajeng teras leren jam 09.00. Meneng. Iki istinja. Besok ya. Besok. Al istinja'u wa alam. Semoga kita bisa bertemu lagi, istiqomah lagi 2 mingguan, 2 Jumatan, terus lebih banyak dan bermanfaat. Sekiranya nanti ada pertanyaan atau Pak Agus ada yang komen, bisa saja di-share untuk memberikan warna keilmuan yang baru agar semakin kita beragama itu betul-betul umum, dan ya bukan kita mencari masalah ya, tapi lebih kepada kita beragama secara baik dan benar bareng-bareng. Ngeten nggih?
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Anak kelopatan ngapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.